Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk menjadi umatnya gitu ya, yang senantiasa menjalankan sunnahnya hingga akhir nanti gitu. Amin. Teman-teman mungkin udah pada tahu ya, kalau pada malam hari ini tuh kita bakal membahas sesuatu yang mungkin agak berbeda gitu ya dari sikap kita sebelum-sebelumnya. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita bakal membahas tentang Palestina gitu ya, tentang isu Palestina. Jadi mengenai sejarahnya dan fakta-fakta yang ada di antara konflik Israel Palestina, semacam itu. Nah, tapi sebelum kita mulai bahasan, mungkin akan saya jelaskan sedikit ya, kenapa isu ini diangkat pada Secret pada bulan ini gitu. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, bahwa isu Israel Palestina itu sudah merupakan isu yang lama gitu ya. Mungkin bahkan sebelum kita lahir tuh isu ini tuh udah ada gitu. Nah, tapi isu ini tuh mulai memanas kembali di akhir-akhir ini gitu ya. Seperti yang teman-teman tahu gitu ya. Ada serangan ke Al-Aqsa lah, ada serangan ke Jalur Gaza lah gitu ya. Nah, dengan adanya isu-isu yang mulai memanas ini, kadang di antara kita tuh sebagai muslim cukup bingung gitu ya untuk memposisikan diri. Kita tuh harus kayak gimana sih kalau ada kayak gini. Mungkin bingungnya tuh karena ya kita nggak tahu gitu apa sih yang sebenarnya terjadi di situ. Terus kalau saya speak up nanti akibatnya kayak gimana gitu. Nah, dengan adanya Secret pada malam hari ini, harapannya itu ya kita sedikit banyak lebih tahu gitu. Kira-kira tuh apa sih yang sebenarnya terjadi di antara Israel dan Palestina gitu ya. Dan kira-kira media mana sih yang bisa kita percaya mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi di situ gitu. Nah, telah hadir di antara kita Ustadz Syauki Hafiz. Selamat malam Ustadz, bisa dihidupkan video dan mic-nya mungkin. Oke, nanti dulu. Mungkin sedang ada kegiatan lain mungkin ya. Jadi telah hadir di antara kita Ustadz Syauki Hafiz. Beliau itu adalah Direktur Haifa Institute. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu ya, jadi Haifa Institute itu kalian bisa cari di IG lah, nanti akan di-share IG-nya di chatroom mungkin ya. Ya, jadi Haifa Institute ini merupakan institut yang dia itu istilahnya sering mengangkat bahasan mengenai isu-isu Palestina gitu ya, gitu. Nanti mungkin akan sedikit diperkenalkan lebih lanjut sama Ustadz gitu ya. Tapi mungkin sebelum acara kita dimulai, saya mungkin jelaskan sedikit mengenai mata acara kita gitu ya. Jadi kita akan mulai dengan tilawah. Habis itu sesi materi mungkin sekitar 1 jam. Dan nanti ada sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Ya. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa disiapkan nanti, bisa ditanyakan di belakang. Gitu. Jadi mungkin kita buka dulu dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Mas Surya. Silakan Mas Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an falatattahidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ya, artinya aku berlindung pada Allah dari godaan setan terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas ya. Jadi telah hadir ya di antara kita Ustadz Syauqi Hafiz. Selamat malam Ustadz. Boleh dihidupkan mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam juga di sana ya. Oh iya, di situ belum malam ya Ustadz. Siap. Oh, jadi udah gelap kok. Oh, udah gelap. Siap. Iya. Jadi Ustadz Syauqi Hafiz ini posisi sedang di Indonesia ya teman-teman ya. Beliau merupakan Direktur Haifa Institute, seperti yang sudah dijelaskan di awal gitu ya, bahwa Haifa Institute itu merupakan suatu organisasi atau lembaga gitu ya, yang istilahnya cukup menaruh concern banyak ya dalam isu Israel Palestina ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya, Ustaz, mengenai Haifa Institute-nya sedikit ya. Selanjutnya mungkin langsung saja saya serahkan kepada Ustaz Syauqi Hafiz untuk memberikan paparan gitu ya mengenai sejarah dan fakta mengenai Israel Palestina. Begitu mungkin Ustaz. Oke. Syukran ya Zulfa dan jazakumullah sudah bisa bergabung di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala qaidil ghurril muhajjalin wal mayamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan sekalian, saudara muslim, saudara seiman seislam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita semua dipertemukan ya dari teman-teman yang saat ini ada di Tsukuba Jepang dan saya di sini di Bogor ya, bukan di Yerusalem. Ini cuma fotonya aja Yerusalem ini. Alhamdulillah ya kita bisa dipertemukan pada waktu hari ini ya. Kalau di sana udah menjelang malam ya atau udah keluar hari Jumat ini saya baru maghrib sih. Di sini udah belum isya sih. Ya? Jam 8 tapi belum isya Ustaz. Maghribnya di sini kan jam 7. Oh iya, baik. Berarti masih masih lowong lah ya. Jadi terima kasih juga tadi ya dari MC sudah dikenalkan terkait Haifa Institute dan ini kita mungkin kalau buat ikhwan sekalian atau para hadirin semuanya kaum muslimah yang hadir di sini, kalau pengen tahu lebih dalam tentang Haifa Institute mungkin langsung lihat Instagramnya aja ya. Tapi selain Instagram juga intinya saya pengen secara singkat aja gitu. Jadi Haifa Institute itu sebenarnya ya baru doa lah. Dia nama institutnya masih doa sebenarnya. Kita sendiri masih komunitas diskusi sih sama advokasi lah bisa dibilang begitu ya. Karena kita pengen bikin nembus ke policy making gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang kegiatan akademiknya ya masih sedang kita ramu gitu ya sebagai institut yang benar-benar established lah gitu ya. Tapi kalau kegiatan utama kita dan yang mungkin jadi konsentrasi besar kita gitu ya atau bahkan mungkin yang jadi keunggulan kita sekarang ya program-program advokasi kita ya terkait Palestina itu ya. Tapi apa yang kita perjuangkan silakan para hadirin di sini bisa langsung lihat ya di Instagram kita ya. Asli kita ada situs juga sih, cuma situsnya hilang, literally hilang. Jadi servernya ke head delete gitu. Database-nya ya, bukan servernya ya. Jadi aslinya ada gitu. Insya Allah beberapa waktu lagi kita akan isi lagi lah websitenya lah, seenggaknya buat profilnya. Tapi kalau buat apa yang kita standpoint kita dan paradigma yang di bawah Haifa ya itu ada di Instagram lah. Ya, bisa dilihat nanti ya. Oke. Itu mungkin intro terkait Haifa Institute. Dan terkait saya sendiri, saya sebenarnya sih lulusan
hukum Islam ya. Jadi kalau bicara Palestina sebenarnya lebih ke masalah bacaan-bacaan aja ya, sama diskusi-diskusi yang sering kita jalani di Haifa Institute begitu. Jadi kalau misalnya saya bicara tentang Palestina gitu, ya biasanya saya nggak lupa gitu buat bahas perspektif Islamnya gitu. Karena agak mungkin kita lihatnya ya Palestina Islam ya, secara langsung kita menyamakannya gitu ya. Ya tetapi dalam konteks modern hari ini ya nggak gitu juga kan sebenarnya. Sebenarnya konteks Palestina itu Islam ya dalam aspek yang banyak tentunya begitu. Tapi ya aspek yang lainnya juga ada gitu ya. Jadi oleh karena itu seringkali saya tuh berusaha begitu supaya dalam masalah bicara Palestina itu kita harus tetap bicarain tentang hubungannya dengan Islam gitu. Nah, kalau hubungan dengan Islam secara singkat ya dengan foto yang di belakang saya ini gitu ya, itu tentang kota Al-Quds atau Baitul Maqdis ya. Jadi kalau kita bicara tentang Palestina dan Islam, ya itu kuncinya tuh Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Nah, jadi mungkin kita coba mulai ya materi utama kita, dan mungkin kita bisa lihat bahwa dari teman-teman panitia ingin kita bahas dari sejarahnya sedikit gitu ya. Kemudian ya bahasanya perkembangan terkininya dan mungkin hal-hal aktual lah yang perlu dijadikan diskusi gitu ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, kalau kita bicara sejarah Palestina itu panjang banget gitu. Di antara hal yang bikin Palestina itu cukup rumit gitu ya. Saya bilang ini rumit karena memang secara objektif ya layer pembahasan terkait Palestina itu tuh memang berlapis-lapis gitu ya. Semuanya berlapis-lapis ya. Kalau kita bicara tentang Palestina dan Islam aja, lapis pembahasannya itu sangat banyak gitu, sangat bertingkat-tingkat gitu. Terus ada layer politik, layer sosial, layer sejarah agama yang lainnya, ya kan? Kalau kita bicara sejarah peradaban lain juga bertumpuk-tumpuk ya. Di sana banyak sekali peradaban yang pernah singgah di Palestina gitu. Jadi permasalahan Palestina itu memang bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi memang kalau kita bicara Palestina, memang kita harus memilih kita mau mulai dari lapis yang mana dulu gitu, dari layer yang mana dulu. Maka kalau misalnya kita bicara sejarah, nah kita masuk di situ tuh sejarah Islamnya. Nah dan ini penting ya, karena dengan kita memahami Palestina dari kacamata sejarah menurut Islam gitu ya. Nah ini di sini kita bisa tahu bagaimana kita memandang Palestina dan orang lain bagaimana memandang Palestina begitu. Jadi kesadaran kita ketika ngebahas Palestina itu harus menyadari bahwa Palestina itu juga selama catatan sejarahnya itu memang banyak yang memiliki. Gitu. Gak hanya umatnya Rasulullah SAW saja gitu, tapi umat-umat dan masyarakat dunia yang lainnya pernah memiliki Palestina gitu. Nah, maka yang pertama kita lihat dulu sejarah bagaimana umat Rasulullah SAW sampai ke sana begitu. Ini saya harus tegasin istilahnya itu ya, umatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau kita bicara Islam itu kan dimulainya dari Nabi Adam, maksudnya ada di dunia ini ya. Islam itu ya risalah sepanjang zaman ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini begitu dengan kekuasaan dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian menciptakan manusia dan manusia diciptakan untuk beribadah gitu kan. Itu kan kalau kita lihat dari cara pandang Islam kan kayak gitu ya. Manusia itu ya tujuannya beribadah, artinya sejak manusia pertama ya misinya itu tauhid, misinya itu Islam. Artinya Islam itu dari sejak awal adanya manusia di bumi ini begitu. Nah, sebenarnya begitu. Jadi kita bicara Islam, Palestina di era Islam ya, kita nggak bicara Rasulullah SAW saja, nggak gitu. Nah, tapi kita lihat ya, ternyata sejarahnya itu memang bisa ditarik sampai sejauh itu ya. Jadi kalau misalnya di kesempatan lain mungkin kita bisa bahas lah terkait dalil-dalil ini ya, tapi mungkin untuk yang sekarang kita akan coba mulai dari perspektif sejarah Islam dulu. Jadi kita bilangnya sejarah Islam, artinya Islam memandang Palestina atau Baitul Maqdis itu seperti apa bentangan sejarahnya, begitu. Dan Islam itu artinya Al-Quran dan Sunnah dan
tafsirnya dan penjelasan hadis-hadis ya, dan penjelasan generasi salaf terhadap dalil-dalil ya. Itu namanya Islam. Islam itu ya dari dalil-dalil itu. Nah, maka bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis, bagaimana para sahabat, bagaimana generasi salaf itu memandang Baitul Maqdis gitu maksud saya ya. Jadi maksudnya perspektif sejarah Islam adalah sejarah Palestina yang dipandang, yang menurut Al-Quran, menurut hadis, dan menurut para generasi salaf. Bagaimana sejarah Palestina menurut mereka? Nah, kita bisa mulai dari jauh sebelumnya sebenarnya ya, karena kalau misalnya kita lihat sejarah dari hadis sendiri ya, kalau dari hadis ya, kalau dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan Al-Aqsa ya, Masjid Al-Aqsa itu dari peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj gitu. Jadi artinya Al-Quran pun dalam menjelaskan Palestina itu menjelaskannya dari Al-Aqsa ini ya, itu menjelaskannya dari satu peristiwa sejarah begitu. Jadi peristiwa sejarahnya apa? Isra dan Mi'raj itu dalam Al-Quran ya, Masjidil Aqsa. Walaupun dalam ayat-ayat lain banyak yang mengisyaratkan tentang Palestina seperti Al-Ardu Al-Muqaddasah gitu kan, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kata di Al-Quran yang jelas-jelas menyebutkan Masjid Al-Aqsa di surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekelilingnya. Nah, ini ayat ini menjelaskan tentang Isra Mi'raj dan ini menjelaskan tentang Al-Aqsa. Artinya di sini Al-Aqsa itu terkait dengan peristiwa sejarah, yaitu peristiwa sejarah Isra dan Mi'raj. Nah, itu baru di Al-Quran. Kalau dalam hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa itu masjid yang kedua di muka bumi. Yang pertamanya apa? Ayu masjidin wudi'a fil ardi awwala. Ini pertanyaannya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Masjid apa yang pertama kali di muka bumi dibangun? Maka dijawab oleh beliau, Al-Masjidil Haram. Faqultu ya Rasulullah summa ayun? Qala summa Masjidil Aqsa. Jadi masjid pertama yang dibangun di muka bumi adalah Masjidil Haram dan yang kedua Masjidil Aqsa. Nah, ini kan juga sebenarnya peristiwa sejarah ya. Karena kenapa? Terkait dengan pembangunan masjid di muka bumi. Nah, di sini memang tidak disebutkan ya siapa yang membangunnya ya. Maka kalau menurut penjelasan para ulama yang mencarah dan menafsirkan hadis ini, antara banyak pendapat ya, ada yang bilang bahwa yang membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu para malaikat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa yang bangun keduanya adalah Nabi Adam. Dan seterusnya, ada banyak pendapat. Tapi memang pendapat yang paling populer dan paling kuat adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang bangun Ka'bah, Nabi Adam alaihissalam. Yang bangun Masjidil Aqsa, Nabi Adam alaihissalam. Begitu. Nah, kan kalau misalnya kita tahu ya, Ka'bah itu kan memang ditinggikan fondasinya ya. Bukan dibangun dari nol oleh Nabi Ibrahim. Begitu. Jadi Ka'bah itu oleh Nabi Ibrahim itu dibangun memang, tapi bukan dari nol ya, bukan dari ruang kosong ya. Karena di Al-Quran sendiri dijelaskan kan, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu meninggikan fondasinya Ka'bah gitu. Dan itu yang terjadi di Masjidil Haram ya, bahwa dulu yang bangun Nabi Adam, kemudian bangunannya tidak ada lagi, ada yang menyebutkan karena ikut tersapu banjir Nabi Nuh gitu. Kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Masjid Al-Aqsa bagaimana kabarnya? Nah, kabarnya juga sama. Kalau di hadis ini jelas ya, rentetan sejarahnya ya, dibangun kedua setelah Masjidil Haram. Dan menurut para ulama hadis, dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka kalau Ka'bah tadi dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim, terus Masjid Al-Aqsa siapa yang membangunnya untuk kedua kali gitu kan? Kalau pertama bangun adalah Nabi Adam alaihissalam, yang bangun kedua kalinya siapa? Nah, ini berkaitan dengan sejarah juga gitu.
Nah, kita bisa menarik sejarahnya itu, ternyata menurut catatan sejarah, Masjid Al-Aqsa itu dibangun kembali pada zaman Bani Israel. Terutama kapan? Yaitu ketika Bani Israel sudah sampai ke Palestina di bawah kekuasaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi Masjidil Aqsa itu dibangun kembali begitu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, meneruskan proyeknya Nabi Daud alaihissalam. Jadi yang membangun utamanya memang adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi ikhwan sekalian dan saudara-saudara sekalian, tolong dicatat ya, poin penting Masjid Al-Aqsa dan Palestina itu ada di zaman Nabi Sulaiman. Gitu. Sebelumnya memang ada banyak poin penting, diantaranya sejarahnya Nabi Yakub, kemudian sejarahnya Nabi Daud, begitu, Nabi Syuaib dan lain sebagainya. Tapi yang sangat signifikan perubahannya itu ketika Bani Israel sampai ke Palestina. Gitu. Dari mana? Dari Mesir kan? Setelah hijrah dari Mesir, itu tiba di Palestina, gitu, dan membangun kerajaan di sana. Yang di situ dipimpin pertama kali oleh Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Nah, itu yang jadi poin sejarah penting ya, yang harus kita pahami ya. Zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu adalah titik sejarah ya, titik balik sejarah yang penting terkait Palestina. Dan dalam Islam itu juga diakui. Ya. Bisa dibaca di kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir atau Qasasul Anbiya'nya Ibnu Katsir itu juga. Nah, Al-Aqsa dibangun saat itu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Dan juga Palestina itu mulai ada peradabannya umat Islam. Nah, ini nih yang perlu dicatat nih. Umat Islam kapan sih mulai membangun peradaban besar di sana? Ya sejak zaman Nabi Sulaiman itu. Tapi siapa umat Islam ya? Bukan orang Arab, tapi Bani Israel. Ya, keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub alaihissalam bukan orang Arab. Ya. Tapi keturunan Ibrani. Nah, dan keturunan beliau namanya Bani Israel. Itu ya catatan sejarah yang paling harus kita ingat ya. Jadi Palestina itu mulai ada peradaban tauhid, peradaban Islam ya. Itu adalah ketika zaman Bani Israel. Nah, hingga kita nggak salah kaprah memandang Palestina itu tuh umat Islam tuh sudah sejak kapan di sana gitu. Itu jangan sampai kita lupa untuk menjawab pertanyaan itu. Kalau enggak, kita akan gagap ya menjawab syubhat-syubhat gitu ya, yang mengatakan bahwa umat Islam itu baru ada zaman, maksudnya baru ada di Palestina itu baru zaman Sayyidina Umar alaihi radhiyallahu anhu gitu. Itu jangan sampai kita gagap ya menerima syubhat atau ungkapan seperti itu gitu. Jangan sampai. Nah, jadi kita harus ngerti ya bahwa umat Islam itu ya udah ada dari sana ya, dari zaman dibangunnya Masjidil Aqsa oleh Nabi Adam gitu. Tapi tentunya umat manusia saat itu masih sangat sedikit dan berpencar kemana-mana, berpencar ke Irak, berpencar ke India, berpencar ke Jazirah Arab, berpencar ke Afrika, ya sangat sedikit, masih sedikit dan berpencar kemana-mana, begitu. Nah, kemudian peradaban umat Islam itu baru benar-benar ada di sana. Itu memang catatan sejarahnya itu bisa kita tarik ketika zaman Bani Israel itu. Ya. Dan ini disinilah ya ada yang namanya persinggungan dengan sejarah Yahudi. Nah, tapi ini memang akan agak panjang ya kalau bisa kita bahas sampai tuntas ya. Jadi kita akan catat dulu poin penting tersebut gitu. Jadi sejarah umat Islam di Palestina itu dimulai dari zaman Bani Israel, tepatnya ketika kekuasaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Gitu. Nah, sekarang jaraknya Nabi Sulaiman ke Nabi Muhammad SAW itu kan jauh sekali. Nah, juga kita perlu mengetahui apa saja yang terjadi di Palestina selama masa itu. Gitu. Kita sering baca sejarahnya nabi-nabi Bani Israel ya di Al-Quran gitu. Tapi kita sering lupa kalau sejarah para nabi tersebut itu sangat terkait dengan Palestina. Semua nabi-nabi Bani Israel itu kebanyakan ya mayoritasnya itu sangat terkait dengan Palestina. Anehnya kita jarang membahasnya
Dalam perspektif itu, kita agak lupa membahasnya bahwa ini terkait dengan Palestina. Padahal penting, harus kita garis bawahi ya. Ketika kita bahas sejarahnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, itu harus tuh perspektif bahwa mereka hidup di Palestina itu harus hadir di benak kita, supaya kita tuh nggak ahistoris gitu, nggak putus sama tali sejarah kita. Nah, sekarang kita coba runut sedikit. Apa sih yang terjadi di Palestina selama masa antara Bani Israel sampai munculnya Rasulullah SAW dan diutusnya beliau sebagai nabi. Nah, yang pertama adalah banyaknya penjajahan bangsa asing. Ini harusnya bukan virus 2 ini harusnya nanti deh kita betul deh. Jadi sejarah Bani Israel di Palestina itu sangat sangat kompleks ya, sangat rumit ya, dan bahkan sangat berdarah-darah bisa dibilang. Kita lihat dari sini aja dulu. Sini ya. Bisa kita lihat ya bahwa di sini ada yang namanya periode bangsa Kanaan. Ada bahkan periode kerajaan Mesir kuno ya. Kemudian ada periode kerajaan atau periode bangsa Yebus. Nah, ini nih zaman-zaman sebelum adanya Bani Israel di Palestina. Ini mereka bangsa-bangsa pertama yang ada di Palestina ya. Ini catatan sejarah modern menyimpulkan bahwa mereka lah yang pertama-tama ada di Palestina, terutama bangsa Kanaan dan bangsa Yebus. Kalau Mesir ya Mesir dari Mesir ya, bukan bangsa asli sana. Itu ekspansinya Mesir saat itu. Kemudian datanglah periode Bani Israel. Nah, yang biru-biru ini ya. Nah, dari periode kerajaan ini Bani Israel, ini agak ribet nih sejarahnya. Bani Israel itu ribet, bener. Kalau kita baca perjanjian lama gitu ya, itu ribet dalam artian apa sih? Selain banyak tokohnya gitu ya, dan banyak intriknya gitu. Jadi mereka tuh ya sebagai umat ya, dengan para nabi yang ada saat itu, mereka tuh memang sangat bandel gitu ya, bisa dibilang ya. Banyak sekali tindakan-tindakan mereka yang ya gak soleh banget lah gitu. Nah, tapi intinya ini kerajaan Bani Israel saat itu. Nah, kemudian datanglah penjajahan bangsa-bangsa asing di sini. Ya. Ada Babilonia, ini disebut Neo kayak karena memang periode barunya kerajaan Babilonia begitu. Dan ini mereka dijajah, dan bukan hanya dijajah, tapi Bani Israel akhirnya terusir. Jadi pernah terusir di zaman ini nih, yang saya lingkaran ini ya, zaman Babilonia ini ya. Itu mereka benar-benar diusir dari Palestina gitu. Jadi Bani Israel yang awalnya pernah kerajaan itu mereka tuh nggak lama sebenarnya, cuma berapa ya, nggak cuma juga ya, tapi sekian ratus tahun gitu ya. Kemudian usir dari Palestina, dan itu bahkan periode yang sangat krusial ya, karena itu zaman-zaman agama mereka itu masih terformulasi gitu. Nah, itu membuat banyak sekali dokumen-dokumen atau teks-teks keagamaan Yahudi itu yang muncul di periode ini. Ketika mereka di pengasingan, mereka tuh bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di Palestina gitu, tapi di Babilonia, di Irak saat ini, di Mesopotamia ya. Nah, kemudian muncullah zaman Persia. Di zaman Persia ini mereka bisa kembali ke Palestina. Jadi kebetulan waktu itu nama rajanya Raja Cyrus. Raja Cyrus ini membolehkan dan mengembalikan bangsa Yahudi yang saat itu hidup di Irak, di Babilonia, untuk kembali ke Yerusalem. Nah, disinilah mereka bisa tinggal di Yerusalem lagi nih. Jadi dari periode ini sampai ke bawah ya, sampai ke periode ini, itu mereka kembali lagi tuh ke Palestina ya, ke Yerusalem. Bahkan mereka kembali mendirikan kerajaan barunya mereka, yaitu kerajaan Hasmonean, yang dimana raja terkenalnya itu Raja Herod ya. Tapi nggak lama ya, kemudian mereka dijajah lagi sama yang namanya Romawi ya, sama Romawi. Dan kita harus ingat ya, ini tahun 72 Masehi ya, atau 70 Masehi. Ini nih zaman ya, di tengah-tengah ini, di periode tengah-tengah ini, mereka itu diusir sama Romawi. Jadi mereka diusir 2 kali. Gitu. Bahkan
ketika mereka diusir, itu Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, ya, tempat ibadahnya Bani Israel ya saat itu dihancurkan oleh Babilonia pertama kali, kemudian mereka bangun lagi di zaman zaman ini ya, dibangun lagi oleh mereka yang namanya Baitul Maqdis itu. Jadi pernah dihancurkan, kemudian dibangun lagi. Nah, pada zaman Romawi itu ketika baru berkuasa tahun 70, bukan berkuasa ya, ketika baru awal periode Masehi begitu. Itu Romawi mengusir Yahudi, bahkan bukan hanya mengusir, tapi membantai juga gitu. Dan menghancurkan Baitul Maqdis ini pada periode sekitar tahun ini 70 Masehi itu. Jadi praktis selama ini ya, dari garis ini dan garis ini nih, Romawi dari masih nyembah berhala sampai nyembah Yesus lah bahasanya. Ini yang Bizantium ini, mereka Romawinya udah Kristen gitu, bukan pagan lagi. Kalau Romawi yang ini pagan nih, ketika mereka berubah rezim, berubahlah agamanya jadi agama Kristen. Dari nyembah berhala sampai nyembah Yesus, mereka masih nggak bisa balik lagi ke Palestina. Orang Yahudi, orang Bani Israel gitu ya. Akhirnya terpencar ke seluruh dunia, bisa dibilang gitu, dari zaman itu. Sampai seterusnya. Mereka nggak balik ya, kecuali sedikit ke Palestina. Itu pun zaman Muslim, zaman umat Islam. Ketika zaman Romawi, ya, baik Romawi pagan atau Romawi Kristen, itu mereka dimusuhi. Gitu. Kalau Romawi pagan menganggap mereka sebagai pemberontak begitu. Kalau Bizantium atau Romawi Kristen ini menganggap mereka ya sebagai kaum terlaknat ya, karena Yahudi itu yang dituduh pembunuh Yesus kan gitu. Nah, jadi dipersekusi memang mereka selama periode-periode ini, bahkan sama sekali nggak bisa mendekati Yerusalem. Hanyalah dari zaman Islam ini nih, ketika muncul zaman Islam dari Khulafa Rasyidun dan seterusnya khilafah-khilafah lainnya begitu, ya itu baru mereka bisa sedikit-sedikit balik ke Yerusalem walaupun tidak banyak ya. Itulah yang menjadi sejarah Baitul Maqdis atau Palestina gitu. Sepanjang itu ya, ini saya coba singkatkan aja. Ini adalah sejarah yang bisa disepakati oleh semua kalangan, baik umat Islam maupun kalangan lainnya begitu. Nah, tapi ada satu pertanyaan. Di mana munculnya Yahudi? Nah, tadi kan saya nyebutnya Bani Israel ya. Bani Israel itu apa sih? Dan perbedaannya sama Yahudi itu apa? Nah, jadi munculnya yang namanya entitas bernama Yahudi itu dari mana sih? Jadi gini, ikhwan kalian, saudara-saudara semua, kita harus paham bahwa Yahudi itu sebenarnya ada dua makna. Yahudi antara bangsa Yahudi atau agama Yahudi. Gitu. Jadi bangsa Yahudi artinya darahnya Yahudi. Dan ada juga yang namanya Yahudi, agama. Yang artinya mengikuti tradisi keagamaan Yahudi. Jadi orang yang berbangsa Yahudi belum tentu agamanya Yahudi. Begitu. Nah, kalau orang yang beragama Yahudi bisa dibilang kemungkinan besar berbangsa Yahudi. Gitu. Tapi belum tentu. Tapi kebanyakannya berbangsa Yahudi. Jadi orang yang beragama Yahudi gitu. Jarang tuh orang-orang yang kayak kita yang benar-benar nggak punya darah Yahudi sama sekali, itu jarang yang bisa masuk Yahudi begitu. Tapi kalau orang berbangsa Yahudi itu belum tentu mereka beragama Yahudi, ya kan? Ya sahabat Rasulullah SAW itu juga ada yang bukan orang Arab, keturunan Yahudi, tapi beragama Islam, yaitu Sayyidina Abdullah bin Salam dan Sayyidina Ka'bul Ahbar. Mereka berdua bukan orang Arab, orang Bani Israel, orang bangsa Yahudi, tapi agamanya bukan agama Yahudi. Jadi kalau misalnya mau ngelihat perbedaan antara bangsa Yahudi dan agama Yahudi, saudara-saudara sekalian bisa lihat dua nama ini aja. Sahabat Rasulullah, namanya Abdullah bin Salam dan Ka'bul Ahbar, radhiyallahu anhu. Nah itu beliau berdua bukan orang Arab, bangsa Yahudi, tapi agamanya apa ya? Agama Islam, sahabat Rasulullah. Ya. Nah, jadi sekarang kita kembali lagi pertanyaan tadi ya, di mana dong sejarahnya Yahudi, ya, gitu kan? Munculnya agama Yahudi. Nah, pertama, yang dari tadi saya sebutkan sebagai Bani Israel, begitu. Secara singkat, itu adalah maksudnya bangsa Yahudi. Oke, secara singkat aja ya. Kalau masalah pendetailannya ada banyak hal ya untuk menjelaskan kenapa bangsa Yahudi sama dengan Bani Israel. Walaupun memang ada banyak detailnya ya.
pengocalan dan sebagainya. Tapi intinya supaya ya, Bani Israel sama dengan bangsa Yahudi, darah Yahudi. Oke, itu yang pertama. Artinya pada periode ini ya, dari zaman awalnya Bani Israel ada di Palestina di zaman Nabi Sulaiman sampai mereka terusir di zaman Romawi ini, ya, itu mereka adalah Bani Israel atau bangsa Yahudi. Artinya bangsa Yahudi memang tinggal di sini pada periode ini, ya. Walaupun terusir 2 kali, ya kan? Terusir pertama di zaman Persia, zaman Babilonia, balik lagi di zaman Raja Cyrus Persia, kemudian diusir lagi di zaman Romawi, begitu. Nah, bangsa Yahudi itu, ya. Jadi bangsa Yahudi memang pernah tinggal di Palestina pada periode ini. Tapi sekarang pertanyaannya, terus mereka agamanya apa? Nah, apakah mereka agamanya Yahudi? Ternyata tidak, belum tentu. Mereka ya, yang di periode ini, yang tinggal di Palestina pada periode ini nih, ya, mereka semua sejarah agamanya nggak sama. Gitu. Secara singkat cerita saya akan sampaikan. Mereka yang tinggal pada masa awal Bani Israel ini, ya sampai zaman pengusiran di Babilonia lah. Ini mereka adalah Bani Israel yang bertauhid. Jadi agamanya adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu agama tauhid. Artinya apa? Agama Islam. Walaupun bangsanya bangsa Yahudi. Nah, menurut para ulama kita, mereka mulai membentuk suatu agama yang namanya Yahudi, gitu. Ya, bahasanya syariatnya benar-benar menjadi sangat kreatif lah bisa dibilang, sangat beragam dan sangat melenceng lah daripada ajaran Nabi Musa, gitu. Kurang lebih pada zaman Babilonia ini, gitu. Karena kenapa? Kitab-kitab mereka banyak yang hilang, kitab-kitab mereka banyak yang musnah, begitu. Dan mereka jauh dari Yerusalem, dari pusat keagamaan mereka. Memang sangat mungkin agama mereka tuh menyeleweng dari zaman ini. Nah, disitulah muncul yang namanya agama Yahudi. Gitu. Nah, maka dari itu, di zaman-zaman ini banyak para nabi. Ya, kita ingat sejarah para nabi ya, Ilyas dan Ilyasa, habis itu Yahya, Zakaria, Nabi Isa ya. Dan itu nabi Zakaria, Yahya, Isa itu. Beliau bertiga ya hadirnya pada zaman-zaman ini nih. Ya. Itu mereka tujuannya diutus buat apa? Kira-kira. Untuk meluruskan mereka. Jadi untuk meluruskan Bani Israel yang agamanya itu sudah menyeleweng, yang agamanya, praktek keagamaannya sudah menjadi agama Yahudi yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Sudah tidak sesuai dengan tauhid, sudah tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan dari langit. Makanya banyak nabi-nabi yang diutus pada masa-masa tersebut gitu ya. Bahkan kita sering dengar kan nama nabi lain ya, seperti Nabi Uzair yang kemungkinan diutusnya di zaman pengasingan di Babilonia ini gitu ya. Dan nabi-nabi lain itu diutusnya pada zaman-zaman mereka ada di sini. Kenapa? Karena umat Bani Israel agamanya menyimpang gitu. Menyimpang menjadi apa? Menjadi agama Yahudi gitu. Nah, itu setidaknya menurut perspektif Islam ya. Nah, jadi kita sekarang tahu nih sejarah Palestina memang awalnya dipegang oleh umat Bani Israel yang bahasanya beragama tauhid, beragama Islam, tapi mereka menyeleweng agamanya. Makanya para nabi diutus sana karena apa? Meluruskan ajaran Islam, meluruskan agamanya Bani Israel, begitu. Tapi semuanya berakhir, ya, semua itu berakhir ketika apa? Nabi Isa akhirnya malah difitnah oleh Yahudi, begitu. Dan walaupun akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirnya Yahudi musnah juga ternyata, dihancurkan oleh Romawi. Gitu. Karena mereka banyak perang saudara, karena mereka banyak pemberontakan dan perpecahan, begitu ya. Jadilah mereka habis tuh di zaman Romawi itu tuh, mereka benar-benar terpencar ke seluruh dunia. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kuil pertama ini, kenapa bahasanya kuil? Ini bahasanya bahasanya Alkitab ya. Itu yang zamannya Babilonia.
yang tadi pengusiran pertama Bani Israel. Ya. Jadi yang namanya kuil Yahudi itu sebenarnya dalam Islam maksudnya Baitul Maqdis. Gitu. Artinya sebenarnya antara umat Islam dan umat Yahudi, gitu, itu sebenarnya mensucikan tempat yang sama, begitu. Kalau umat Islam menyebutnya itu Baitul Maqdis, Al-Aqsa, kalau Yahudi menyebutnya kuil atau Bait Hamikdash. Mirip ya, Baitul Maqdis sama Bait Hamikdash. Nah, jadi itu tempat suci yang disucikan oleh umat Islam dan Bani Israel atau umat Yahudi. Kenapa bisa sama seperti itu? Karena sejarahnya bersinggungan. Coba kita lihat lagi sejarahnya. Ya. Bersinggungan. Di sini umat Islam juga kan sebenarnya. Dan nabi-nabi mereka adalah nabi-nabi kita juga. Nah, Baitul Maqdis juga sama. Jadi untuk memahaminya, para ikhwan sekalian, kita ambil contoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Atau nabi-nabi Bani Israel lainnya. Kita ambil contoh Nabi Sulaiman dulu. Atau Nabi Musa. Kedua nabi ini nabi yang diagungkan, yang dihormati, yang sangat menjadi teladan untuk umat Islam. Nah, pertanyaannya, umat Yahudi kira-kira menghormati kedua tokoh tersebut tidak? Menghormati, dianggap sebagai tokoh suci juga ya, tokoh agama besar juga ya. Nah, oleh karena itu tokohnya sama, ya. Namanya bahkan sama, beda bahasa aja ya. Kalau di mereka Moshe dan di Nabi Sulaiman Solomon. Atau kalau bahasa Ibrani Shlomo. Nah, tokohnya sama, namanya saja beda. Habis itu cara baca sejarahnya beda. Gitu. Ini pentingnya kita ngelihat bahwa mungkin banget yang namanya satu hal itu dibaca berbeda sama dua golongan. Gitu. Nah, kita membaca sejarah Palestina bahwa dulu tuh memang dipegang oleh umat Islam sejak dulu. Mau menyeleweng mereka akhirnya agamanya menjadi agama Yahudi. Nah, termasuk yang masalah namanya kuil itu. Nah, itu ya kurang lebih sejarahnya ya. Kenapa kita perlu bicara sejarah ini? Utama, kaitannya dengan Islam dan Yahudi. Gitu. Ini penting banget kita tahu sejarahnya Palestina dari dua kacamata tersebut, kacamata Islam dan kacamata Yahudi. Kenapa? Karena kuncinya ada di situ. Bagaimana umat Islam memandang sejarahnya Palestina dan bagaimana Yahudi memandang sejarah Palestina. Gitu. Nah, kalau misalnya umat Islam, tadi sudah saya jelaskan ya, akhirnya di situ yang namanya umat Islam yang awalnya menguasai Palestina, Bani Israel yang Muslim menguasai Palestina. Kemudian mereka diusir dan lama-lama akhirnya menyimpang, gitu. Dan kemudian mereka benar-benar terusir sepenuhnya dari Palestina ketika mereka agamanya sudah sangat menyimpang. Nah, kalau di sejarah Yahudi, itu sejarahnya selesai di situ. Kalau menurut Yahudi, mereka usir dari zaman Romawi itu tahun 70 Masehi itu, ya. Itu usir sampai berdirinya Israel, gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka itu terusir 2000 tahun ya, karena mereka merasa mereka itu tuh udah nggak pulang-pulang ke Palestina sejak zaman diusir sama Romawi itu. Gitu. Nah, tapi kalau Islam beda lagi. Kalau menurut Islam, setelah hancurnya Bani Israel dan kerajaan Yahudi di Palestina dihancurkan oleh Romawi, begitu. Tapi jangan lupa, kita masih ada Khatamul Mursalin, Khatamul Anbiya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya di situ beliau bahkan ya dalam salah satu episode terpenting dalam sejarah beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, itu tujuannya apa? Melanjutkan risalah para nabi. Melanjutkan risalah para nabi yang pernah berdakwah di sana, hadir di sana. Melanjutkan sejarah umat Islam yang panjang di sana. Makanya kalau kita lihat sejarahnya, umat Islam semua ini, cuma memang mereka akhirnya menyimpang. Begitu. Dan menjadi agama yang kufur, agama Yahudi. Gitu. Nah, Islam hadir untuk meneruskan sejarah. Untuk meneruskan sejarah Palestina yang dulunya memang dimiliki oleh umat Islam.
Bahkan itu dimulai oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala beliau sampai ke Al-Aqsa dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Makanya kita jadi paham ya misteri kenapa Isra Mi'raj itu harus ke Al-Aqsa dulu. Kenapa sih nggak dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha gitu ya? Nggak usah mampir dulu ke Al-Aqsa misalnya gitu. Kenapa sih harus mampir dulu gitu? Ternyata itu misterinya, rahasianya. Karena memang untuk meneruskan sejarah yang sudah lama putus. Bayangin, itu dari tahun 70 Masehi, ya, dari tahun 70 Masehi ya, dari sini, sampai tahun 600-an ya, atau 570-an ya, Rasulullah lahir. Dan bi'tsah atau diutusnya Rasulullah sekitar tahun 600-an, begitu. Bayangin tuh, sepanjang itu, Palestina itu tuh benar-benar dikuasai oleh orang yang nggak kenal Allah lah bisa dibilang ya, orang Romawi pagan ini. Oke lah, mungkin akhirnya muncul orang Kristen, Romawi Kristen ya, yang dimana mereka Kristen bahasanya tetap aja menyimpang gitu ya, walaupun mereka nyembah Allah Subhanahu Wa Taala begitu, tetapi mereka menyimpang dengan menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Nah, itu yang terjadi tuh ya. Jadi sejarah yang panjang itu absen dari hadiran umat Islam, dan datanglah Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan Isra Mi'raj itu untuk meneruskan sejarah umat Islam di sana, begitu. Jadi emang tujuannya itu nggak sembarangan yang namanya Isra Mi'raj itu. Nggak heran dijadikan nama surat ya, surat Al-Isra ya, karena memang kejadian itu tuh sangat luar biasa. Bukan hanya masalah berbagai peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika naik ke langit, tetapi bahkan ketika sebelum pergi meninggalkan dunia, ketika masih Isra-nya, masih di perjalanan di dunianya, itu adalah mampir ke Al-Aqsa untuk meneruskan sejarah umat Islam itu, meneruskan lintasan perjalanan umat Islam di dunia ini, begitu. Nah, dan kita masuk sejarah singkatnya, akhirnya setelah Rasulullah SAW wafat, begitu. Tetapi beliau tidak lupa dengan yang namanya Al-Aqsa. Beliau banyak mewasiatkan dan menceritakan, mengisahkan, dan menitipkan tentang yang namanya Baitul Maqdis kepada para sahabat, sehingga tidak heran ya ketika zaman Khalifah Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin, beliau membebaskan Palestina, Yerusalem dari Romawi. Disitulah dimulai masa kejayaan Islam di Palestina, gitu. Itu sejarah singkatnya ya. Artinya bahkan nih selama bentangan sejarah yang tadi kita lihat ya, kita bisa lihat ada setidaknya 3 agama yang terlibat. Ada umat Islam yang sudah ada sejak zaman Bani Israel saat itu. Kemudian ada Yahudi yang saat itu adalah menyimpang dari ajaran Islam, gitu. Mereka adalah Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Tauhid. Kemudian juga muncul Kristen yang mereka itu juga menyimpang. Nah, ada 3 agama ya yang terlibat di dalam sejarah panjang Palestina. Dan inilah yang membuat terjadinya peristiwa-peristiwa di Palestina selama ratusan tahun ke depannya. Atau bahasanya bukan peristiwa-peristiwa, tapi konflik-konflik yang terjadi setelahnya. Terjadi yang namanya perang salib, ya. Kemudian terjadi yang namanya penjajahan Israel. Itu kedua hal itu nggak bisa dilepaskan dari kejadian-kejadian sejarah yang panjang tersebut, begitu. Ya. Itulah sejarah Palestina ya. Nah, kita akan lihat nih sekarang sejarah Palestina ketika sudah di akhir abad 19. Jadi kita bisa katakan bahwa setelah perang salib lah, itu semua udah milik Islam semua tuh Palestina ya. Jadi pokoknya setelah perang salib selesai dan pasukan salib kalah, begitu. Ya Palestina relatif sudah benar-benar aman di tangan umat Islam, gitu. Apalagi di zaman Utsmaniyah. Karena di zaman Utsmaniyah ini dengan kekuasaan yang sangat luas dan besar, begitu, juga tidak lupa untuk membesarkan tempat-tempat suci umat Islam, baik dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Oke.
Sekarang kita masuk ke sejarah modernnya. Nah, jadi ikhwas sekalian, hadirnya permasalahan Palestina Israel hari ini itu nggak bisa ditarik sejarah panjang yang tadi, nggak bisa. Jadi kalau kita bicara Palestina Israel sebagaimana judul acara hari ini begitu ya, itu jangan tarik sampai sini aja. Tariknya ke akhir abad 19 sampai awal abad 20 itu. Kenapa? Karena ini. Oke. Jelas ya? Tadi sempat putus-putus. Kalau putus ya? Iya nih, internet kayaknya agak masalah tadi tuh. Kalau bermasalah, mungkin videonya ditutup aja, nggak masalah. Kalau emang. Oh iya. Kita coba tutup dulu ya. Nah, jadi itu ya yang kita udah bahas tadi ya, sejarah Palestina. Dan nama Palestina itu juga sebenarnya bukan nama yang sudah ada sejak zaman dahulu kala begitu. Dulu nama Palestina di zaman-zaman ini dikenalnya ya nama Yerusalem itu. Karena memang itulah pusat kekuasaan dan pusat politiknya, ya Yerusalem. Nah, dan ketika zaman Romawi itu baru ada namanya Palestina. Jadi nama Palestina ini memang dipakainya secara luas begitu itu oleh Romawi. Nah, dan ketika zaman umat Islam hadir di sana, itu biasanya pakai namanya bukan Palestina ya, karena Palestina itu kan nama Romawi dan pakai lagi bahasa Arab yang nggak ada huruf P ya. Nah, ini juga mungkin teman-teman kadang-kadang atau mungkin akan dengar gitu ya orang Israel bilang kok nama Palestina ya, itu nama tipuan atau apa kok orang Arab pakai nama Palestina, padahal orang Arab nggak bisa ngomong P gitu kan. Ya sebenarnya bisa aja dipaksain P kan, tapi maksudnya ya sebenarnya nama Palestina itu nama sejarah dari zaman Romawi ini begitu. Nah, sedangkan umat Islam sendiri kalau istilah merujuk ke tanah Palestina itu biasanya pakai istilah Baitul Maqdis. Dan itu yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, gitu. Baitul Maqdis. Ada juga nama lain, yaitu nama yang kita kenal dengan nama Elia. Nama Elia ini juga dipakai oleh Rasulullah SAW dan generasi salaf ya, para sahabat dan seterusnya para salaf. Kenapa nama Elia ini dipakai? Karena ini nama yang dipakai oleh Romawi. Jadi bahasanya nama Romawi pun nggak ada masalah dipakai selama namanya itu nggak ada masalah ya dalam keyakinan dan akidah kita begitu. Nah, sekarang nama Palestina itu muncul lagi kapan? Biasanya kita bisa merujuknya itu ke zaman Utsmaniyah. Jadi selama zaman-zaman ini nih, zaman-zaman umat Islam ya, selama masa yang sangat panjang, biasanya memakai nama Yerusalem itu atau bahasa perang salibnya ya. Kalau bahasa Arabnya ya Al-Quds atau Baitul Maqdis. Dan biasanya lebih seringnya adalah pakai istilah Baitul Maqdis. Sebentar. Nah, tapi nama Palestina itu baru muncul, baru benar-benar dipopulerkan gitu ya. Itu zaman-zaman Utsmaniyah ini. Oleh karena itu, saya perlu tegaskan adalah kalau kita sedang bahas Palestina Israel, kalau kita mau bahas sejarah, ya sejarahnya singkat aja kayak tadi saya ceritakan gitu, bahwa dulu Palestina itu ditinggali oleh bangsa A, B, C, D, ya, dan umat Islam munculnya dari kapan? Dari zaman awal gitu ya. Dan umat Islam yang diutus oleh Rasulullah SAW dari zaman kapan? Gitu ya. Ternyata dari zaman Khulafaur Rasyidun. Nah, dan itu namanya juga bukan Palestina. Tetapi kalau kita mau bicara tentang Palestina Israel, Palestina versus Israel, kita harus mulai dari Zionisme. Gitu. Dan Zionisme ini sebenarnya gerakan apa sih? Zionisme itu gerakan kebangkitan Yahudi. Gitu ya. Jadi kita pakai
Kalian ini sekalian nyinggung juga ya tema yang pengen disinggung oleh teman-teman panitia ya, untuk membantah sedikit beberapa hoax ya terkait Palestina Israel. Sekarang kita akan bahas dulu tentang Zionisme sedikit. Jadi Zionisme itu sebenarnya apa? Dan ini yang perlu kita pahami. Zionisme itu kalau kita paham, maka kita akan paham akar masalah Palestina Israel, Palestina versus Israel ya, yang hari ini kita lihat. Gitu. Nah, akar masalahnya dari Zionisme. Zionisme itu sebenarnya, ini kalau saya bisa jujur ya, awal gerakannya itu nggak terlalu bermasalah, nggak terlalu nggak terlalu iblis lah bisa dibilang gitu, nggak terlalu jahat-jahat amat ya. Tujuan awalnya adalah memang untuk membangkitkan, bahkan bukan hanya membangkitkan ya, tapi menyelamatkan Yahudi. Jadi zaman-zaman, makanya kita harus kembali ke tahun-tahun akhir abad 19. Kenapa kita kembali ke tahun-tahun itu? Karena itulah tahun-tahun dimulainya gerakan Zionisme. Zionisme itu muncul, ya. Tujuannya itu apa sih sebenarnya? Itu dulu ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya membuat satu negara khusus untuk Yahudi. Nah, pertanyaannya, kenapa harus bikin negara khusus? Apa Yahudi harus punya negara khusus? Jawabannya, untuk menjawab dua permasalahan besar yang dialami oleh Yahudi. Apa dua masalah besarnya? Sama tahun itu ya, akhir abad 19 itu ya. Ada dua masalah besar. Yang pertama, antisemitisme atau kebencian terhadap Yahudi. Dan ini besarnya di mana antisemitisme itu? Bukan oleh umat Islam, bukan. Bukan oleh bangsa Arab, bukan. Antisemitisme itu suburnya ya, di yang besarnya dan sangat populernya itu suburnya di mana? Di Eropa. Makanya Zionisme lahir di Eropa. Kenapa? Karena fenomena antisemitisme itu sangat kuatnya di mana? Di Eropa. Nah, itu masalah besar pertama ya. Kenapa antisemitisme ini sangat ini ya. Antisemitisme itu bukan kebencian biasa, tapi kebencian eksistensial lah bisa dibilang begitu. Jadi bahkan keberadaan Yahudi saja itu harus dimusnahkan. Gitu. Ini ajaran yang sama sekali nggak sesuai dengan ajaran Islam ya, karena dalam Islam ini juga penting kita ketengahkan. Dalam Islam, umat Yahudi sama dengan umat beragama lainnya punya hak mereka masing-masing, punya hak beragama mereka masing-masing. Akan mereka dibantainya nanti di akhir zaman. Itu kenapa mereka dibantai? Karena ngikutin Dajjal. Jadi pasukannya Dajjal. Kalau Yahudi hari ini ngikutin Dajjal nggak? Ya enggak. Yahudi Madinah ketika zaman Piagam Madinah. Ya, itu kenapa dibuat Piagam Madinah yang mengayomi umat-umat beragama yang ada di Madinah? Kenapa? Ya karena Yahudi saat itu belum ngikutin Dajjal, dan Dajjal aja belum ada gitu kan. Belum muncul di dunia gitu. Simpan Yahudi yang diusir di Madinah. Itu bukan karena mereka ngikutin Dajjal, karena Dajjal itu belum ada kan. Karena mereka berkhianat, karena mereka mengkhianati perjanjian. Gitu. Kita lihat zaman-zaman Yahudi di zaman kekhilafan Islam gitu. Ini berapa lama lagi nih? Sebentar saya lihat jadwalnya ya. 1907 ya, bentar lagi nih. Oke. Kalau mau berapa menit lagi ya? Kalau memang masih banyak bahasan, mungkin bisa sampai 15 sampai 20 menitan lagi, nggak apa-apa. Oke, 20 menit lagi ya. Coba ya. Jadi, kita zaman-zaman kekhilafan Islam, umat Yahudi apakah dibantai semua gitu kan? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa nanti batu-batu dan pepohonan akan berseru ya muslim ya Abdullah, ada Yahudiyun khalfi faqtulhu gitu ya. Apakah akhirnya semua Yahudi diburu dan dibunuh pada saat itu? Ya enggak. Itu berdampingan dengan umat Islam. Oleh para ulama kita juga enggak ada fatwa untuk bunuh semua Yahudi, enggak ada. Bahkan masa keemasan Yahudi itu ya ketika masa keemasan Islam. Yaitu ketika zaman di Andalusia. Keemasan Andalusia itu ya keemasan Yahudi juga. Maka nggak heran umat Yahudi dan umat Islam diusir bareng-bareng oleh diktator Kristen ya, raja Kristen saat itu di Spanyol gitu ya. Karena mereka bahasanya umat Islam dan umat Yahudi saat itu ya sangat-sangat
ini ya sangat-sangat koeksis ya dalam kehidupan bersama gitu, bagaikan satu masyarakat. Jadi antisemitisme itu bukan produk Islam, jauh sama sekali. Antisemitisme itu bahkan bertentangan dengan ajaran Islam, karena menurut Islam ya darah orang tuh nggak punya salah apa-apa, dan orang beragama lain pun juga nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah, jadi antisemitisme ini memang adalah salah satu fenomena kebobrokannya Eropa, yang itu dimana mendiskriminasi dan mempersekusi Yahudi hanya karena mereka Yahudi, hanya karena mereka berdarah Yahudi dan beragama Yahudi gitu. Ya dengan alasan macam-macam ya, bahasanya kayak penghisap uang lah dan rentenir lah dan sebagainya gitu ya, dengan alasan macam-macam. Tapi intinya mereka nggak suka darahnya Yahudi, nggak suka bangsanya Yahudi begitu. Sebagaimana ada rasisme di Amerika Serikat kayak gitu, berangkatnya dari rasisme itu juga, kebencian itu ya. Walaupun ada penyebab-penyebab lain selain rasisme, tapi antisemitisme adalah kebencian itu terhadap Yahudi yang nggak diajarkan sama sekali oleh Islam, dan justru yang yang melahirkan antisemitisme itu adalah kebobrokan peradaban Eropa saat itu. Nah, makanya lahirlah Zionisme, karena memang untuk bahasanya menjadi solusi menyelamatkan yang namanya umat Yahudi dari persekusi antisemitisme itu yang banyak sekali di banyak belahan dunia Eropa saat itu gitu. Itu yang pertama, masalah pertama. Tapi ada masalah lain yang dihadapi oleh Zionisme, yaitu asimilasi gitu. Jadi kalau antisemitisme itu kan ancaman dari pihak luar Yahudi terhadap Yahudi. Nah, kalau asimilasi ini adalah reaksi dari antisemitisme itu. Karena orang Yahudi nggak mau dipersekusi, maka mereka merasa, ya sudah, saya kurangi sedikit lah identitas keyahudian saya, identitas keagamaan saya, identitas saya, jati diri saya sebagai Yahudi, supaya apa? Supaya saya diterima oleh masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan asimilasi. Saya ingin berasimilasi dengan masyarakat, meleburkan nilai-nilai saya dan ideologi saya dan jati diri saya, supaya saya diterima oleh masyarakat. Nah, ini bahaya. Kenapa? Dengan asimilasi ini, artinya jati diri Yahudi itu lama-lama terkikis. Gitu. Kalau misalnya semua orang Yahudi asimilasi, nggak nyisa lagi yang namanya Yahudi. Bisa dibilang gitu kan? Walaupun mereka misalnya masih berdarah Yahudi, tapi mereka udah nggak bisa bahasa Ibrani, udah nggak menjalankan agama mereka. Ya, habis ajaran agama Yahudi. Nah, itulah juga yang menjadi ancaman bagi umat Yahudi saat itu. Dan Zionisme ingin menjawab masalahan tersebut. Zionisme membuat negara Yahudi, ingin membuat negara Yahudi, tujuannya adalah untuk mencegah, untuk melindungi umat Yahudi dari ancaman persekusi antisemitisme. Di satu sisi, supaya umat Yahudi nggak perlu asimilasi lagi. Supaya umat Yahudi bisa mempraktekkan dan melakukan dan bahasanya menerapkan jati diri dan identitas mereka dan tradisi mereka sebebas-bebasnya. Nah, jadi itu sebenarnya tujuan dari Zionisme. Sebenarnya tujuannya adalah menyelamatkan diri dari kepunahan yang bahasanya ancamannya nyata, ikhwas sekalian. Gitu. Ancaman yang yang mengancam eksistensi Yahudi saat itu nyata. Dan terbukti kan ketika zaman Holocaust, ketika zaman pembantaian Yahudi oleh Nazi Jerman. Tapi itu hanya puncaknya. Sebelumnya itu sudah banyak praktek persekusi terhadap Yahudi ya pada zaman itu. Nah, jadi itu adalah Zionisme. Tujuannya menjawab permasalahan Yahudi dan solusinya adalah dengan mendirikan negara Yahudi. Tapi memang Zionisme ini yang awalnya tujuannya adalah sekedar penyelamatan, dan sebenarnya nggak ada masalah ya mau menyelamatkan diri ya. Tapi masalahnya kan muncul ketika mereka mulai menzolimi orang lain gitu untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah itu kapan tuh munculnya? Ya, kapan sih Zionisme itu
jadi orang zolim ya, yang awalnya dizolimi malah jadi menzolimi, gitu. Itu kapan? Demi menyelamatkan diri dari kezoliman malah numpahin kezolimannya ke orang lain. Itu memang dimulai ketika umat Yahudi itu mulai banyak yang datang ke Palestina, difasilitasi oleh Inggris. Jadi mungkin secara singkat aja ya, ikhwan sekalian. Intinya adalah ketika mereka sudah sampai ke Palestina, berkat kemenangan Inggris di Perang Dunia Pertama, begitu, dan berkat adanya dukungan terhadap Zionisme dari Inggris, yang dukungannya itu sangat besar, begitu. Ini saya cerita aja ya. Maka mereka makin kuat di Palestina. Nah, di Palestina awalnya nih, ikhwan sekalian, mereka itu sudah sampai ke Palestina, orang Yahudi imigran dari Eropa itu sudah banyak yang sampai ke Palestina itu memang sebelum Perang Dunia Pertama, udah ada. Dan mereka nggak masalah sama orang Arab, mereka nggak masalah sama orang Islam. Bahkan mereka ya menurut riwayat gitu ya, orang-orang Yahudi yang pertama-tama ini itu mereka mengagumi orang Arab. Kenapa? Karena mereka menganggap orang-orang Arab ini bahasanya jago di alam liar ya, habis itu mereka menganggap orang-orang Arab ini bagaikan keturunan dari para nabi-nabi mereka gitu. Zaman dulu seakan-akan mereka melihat, oh ternyata dulu leluhur-leluhur kita ini tuh segagah ini gitu. Jago berkuda, jago menggarap tanah, jago hidup di alam liar. Wah, ini berarti mereka orang Eropa ya. Orang Eropa pindahan yang artinya mereka juga meninggalkan banyak privilege Eropa gitu, di mana di saat mereka pergi ke Palestina gitu. Ketika mereka melihat orang-orang Arab yang sudah biasa hidup di gurun pasir gitu, ya, mereka mengagumi orang Arab gitu. Itu orang-orang Yahudi pertama ya. Semua berubah ketika ada faktor Perang Dunia Pertama dan faktor menangnya Inggris. Ya. Di Perang Dunia Pertama itu. Dan akhirnya Palestina yang awalnya dikuasai Utsmaniyah, itu kemudian Utsmaniyah runtuh dan akhirnya diambil oleh Inggris. Nah, disinilah kita lihat perubahan gerakan Zionisme itu yang awalnya hanya untuk menyelamatkan diri, yang awalnya hanya untuk bahasanya menjaga dan melesat gitu, berubah menjadi gerakan yang ekspansionis, ambisius gitu. Kenapa sih mereka bisa berubah seperti itu? Karena lama-lama orang-orang Arab yang ada di Palestina, umat Islam di Palestina, itu kan nggak suka, nggak betah dijajah oleh Inggris gitu. Dikendalikan secara semena-mena oleh Inggris gitu. Maka memang sudah berkali-kali ada yang namanya revolusi di Palestina untuk melawan Inggris dan juga sekalian untuk melawan tindakan Inggris yang bawa imigran Yahudi banyak-banyak, karena itu mengancam kestabilan Palestina gitu. Mengancam kestabilan ekonomi Palestina, mengancam kestabilan demografinya Palestina gitu. Lebih-lebih tanpa berkonsultasi dengan penduduk asli. Itu kan tindakan arogan yang sangat terbuka begitu ya dari pemerintah Inggris dan juga para imigran Zionis tersebut ya. Gitu. Apalagi memang gerakan Zionis yang pada hari itu sudah besar, sudah punya dana, sudah punya didukung oleh Inggris gitu. Jadi Inggris itu mendukung bangsa Yahudi dan kelompok Zionis untuk membuat kesatuan militer, tapi orang Arab nggak diperbolehkan, nggak boleh bikin kesatuan militer sendiri. Itu kan kelihatan sekali nggak adilnya gitu. Makanya nggak heran orang-orang Arab banyak menolak Zionisme dan menolak Inggris gitu. Nah, disinilah orang-orang Zionis itu pada masa-masa tahun 1930-an itu bisa dibilang titik perubahan Zionisme yang awalnya hanya untuk keadilan bagi mereka, untuk mencari jati diri mereka, untuk melestarikan jati diri mereka, itu berubah menjadi gerakan yang fasis, menjadi gerakan yang sayap kanan gitu ya, menjadi semakin radikal. Jadi gerakan Zionisme itu tuh perubahan menjadi radikalnya itu ya pada tahun 1930 itu. Ketika makin banyak penolakan umat Islam dan bangsa Arab di Palestina, begitu, dan mereka melihat
Inggris ini nih semakin nggak serius untuk membela aspirasi Yahudi gitu. Nah, maka mereka nih dengan perasaan insecure tersebut gitu semakin terradikalisasi. Maka muncul namanya gerakan Zionis revisionis. Zionisme revisionis ini intinya adalah ya bisa dibilang ya merevisi gitu. Ide Zionisme yang awalnya hanya untuk menyelamatkan jati diri berubah menjadi semacam supremasi Yahudi. Jadi membuat Yahudi sebagai bangsa yang lebih superior di atas siapa? Di atas tetangganya itu. Bahasanya eksepsionalismenya Yahudi itu munculnya pada saat itu. Nah, oleh karena itu, ketika mereka menjadi semakin radikal seperti itu, mereka tujuannya akhirnya berubah. Yang awalnya, yang penting ada negara dan mereka nggak ada keraguan atau nggak menolak untuk hidup berdampingan dengan orang Arab. Awalnya itu Zionisme tuh nggak ada masalah hidup berdampingan dengan orang Arab. Lama-lama akhirnya apa? Memunculkan satu doktrin baru. Apa doktrinnya? Sampai hari ini masih bisa dibilang masih ada doktrin tersebut. Yaitu doktrin Iron Wall, bisa dibilang begitu. Jadi doktrin tembok besi. Apa maksudnya doktrin tembok besi? Yaitu Israel atau Zionis, gerakan Zionis. Jangan sampai berdamai dengan tetangga-tetangga, dengan musuh-musuh Yahudi, ya, dengan mereka yang memusuhi Yahudi, kecuali posisinya itu sudah menang, sudah tidak bisa dikalahkan, gitu. Jadi bahasa singkatnya adalah buat militer sekuat-kuatnya, buat militer secanggih-canggihnya, buat kekuatan yang sangat-sangat kuat. Kalau nampol sangat sakit, kalau nyerang sangat sakit, gitu. Sehingga tetangga-tetangga mereka, musuh-musuh mereka, dalam hal ini bangsa Arab yang tinggal di Palestina, musuh-musuh mereka itu tidak bisa melawan mereka lagi. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali berdamai. Ya bisa dibilang ini negatif ya, atau damai negatif ya. Bahasanya damai tapi bukan karena saling kesepahaman gitu ya. Tapi agree to disagree lah bahasa bisa dibilang gitu. Nah, itulah titik perubahan Zionisme yang awalnya hanya Zionisme yang menjaga jati diri, Zionismenya Albert Einstein, Zionismenya siapa ya bisa dibilang tokohnya, ya Albert Einstein ya. Albert Einstein itu kan dia Zionis dia. Tapi dia Zionisme yang generasi awal. Yang tujuannya adalah keadilan untuk umat Yahudi. Dan menolak kezaliman untuk bangsa lainnya. Makanya Albert Einstein sangat mengutuk aksi-aksi kelompok bersenjata Yahudi di tahun 1930-an sampai 1947-an gitu. Yang dimana mereka menyerang secara membabi buta aparat Inggris dan bangsa Palestina. Bahkan dibilang aksi kalian itu nggak ada bedanya sama Nazi. Gitu. So Albert Einstein itu Zionis yang bisa dibilang bentuk yang udah nggak kita lihat lagi hari ini, ya nggak? Mana ada Zionis, mungkin ada tapi dikit banget kali ya di Israel. Zionis yang bahasanya ingin hidup berdampingan dan siap memenuhi dan bahasanya hak-hak asasi manusia bagi warga-warga sekitar Israel, bagi bangsa-bangsa asli Palestina. Hari ini di Palestina di politik Israel aja itu udah hampir gak kita ketemukan gitu Zionis yang seperti itu. Kebanyakannya radikal. Dan kapan Zionisme mulai radikal seperti itu? Ya ketika mereka sudah boleh megang senjata, ketika mereka didukung oleh Inggris dan kemudian mereka merasa terancam oleh bangsa Arab yang saat itu banyak melawan ketidakadilan Inggris, maka disitulah jadilah mereka itu radikal. Oh ya, waktunya tinggal 5 menit ya. Mungkin ada satu yang perlu saya garis bawahi terkait Zionisme ini. Sebentar saya share screen lain dulu. Jadi kalian, tadi saya sudah cerita panjang lebar terkait
Zionisme antara Palestina Israel. Tapi mungkin apa namanya Wall of Zion. Aduh, internet. Ya, sepertinya koneksinya agak bermasalah, Ustaz. Kedengeran ya suaranya ya? Semoga udah kedengeran ya? Udah kedengeran? Siap. Sekarang udah jelas. Aduh, maaf nih. Kayaknya ada masalah tadi. Kita mulai dari ini sebagai penutup aja ya mungkin. Mungkin teman-teman semua ada yang pernah dengar, nih saya ketik aja di kolom chat ya. Sebentar. Namanya itu Protocol of Zion atau nama lengkapnya. Ya, kurang lebih nama ini ya, nama dokumennya ya, Protocol of Zion ya. Mungkin ikhwas sekalian atau teman-teman semua pernah mendengar istilah ini yang katanya adalah dokumen buatan Yahudi yang isinya menjelaskan rencana-rencana Zionis yang sangat kejam ya, menguasai dunia, menguasai media, menguasai ekonomi dan lain sebagainya. Ini dokumen yang pertama hoax. Kenapa hoax? Karena memang dokumen ini ada, tapi bukan dibuat oleh Zionis gitu. Dan secara logika juga lucu ya, ini dokumen kejahatan gitu. Justru bahasanya mereka buka gitu ya bahasanya untuk ngejelasin tujuan-tujuan jahat gitu ya. Orang jahat di film superhero pun mungkin jarang yang bikin kayak gitu ya. Ngelis tujuan jahat mereka gitu untuk diterapkan di dunia gitu. Zaman Rasulullah aja nggak ada yang kayak gitu. Ini dibuat sampai satu dokumen segala gitu. Padahal kalau bisa dari zaman Rasulullah mereka bikin dokumen cara bunuh Rasulullah, cara menghancurkan umat Islam gitu. Tapi enggak, mereka bikin makar ya diem-diem aja gitu. Jadi secara logika nggak masuk dan di hoax di statusnya juga hoax karena yang buat bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, bukan orang Zionis, tapi yang bikin adalah kelompok antisemit Rusia. Jadi itu memang bentuk fitnah untuk Yahudi lah. Jadi bahasanya ya kita ngelihat ya dokumen ini sering dipakai oleh sebagai pembenaran ya oleh saudara-saudara kita atau para penceramah gitu ya, bahwa Zionis punya rencana ini, rencana itu, rencana ini, rencana itu. Dalilnya adalah protokol tadi gitu. Saya rasa mulai dari sekarang kita bisa paham bahwa itu dokumen tersebut adalah dokumen palsu, tidak perlu kita pakai lagi, jangan sampai kita pakai lagi. Kenapa? Karena untuk menjelaskan kesalahan Zionis sudah cukup pakai hukum internasional saja. Mereka itu melanggar HAM, melanggar hukum internasional, melanggar solusi dua negara, misalnya gitu. Melanggar HAM itu sudah jelas banyak ya. Itu untuk membantah Zionisme itu dari situ saja sudah cukup sebenarnya. Gak usah pakai dokumen-dokumen hoax gitu kan. Atau misalnya ideologi Zionisme hari ini yang sudah semakin radikal ya. Itu ya udah cukup ya untuk membantah dan menggugurkan gitu ya klaim-klaim Zionisme begitu. Karena mereka sudah terbukti bahwa Zionisme itu sekarang sudah berubah menjadi gerakan yang kolonial. Ya. Ini bahkan bukan kata saya, tapi kata profesor warga Israel sendiri namanya Avi Shlaim. Ya. Menurut beliau, yang namanya Israel sudah kolonial. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ngelihat jeleknya Zionis, itu nggak perlu pakai dokumen hoax lagi. Gitu. Udah cukup status kolonialnya Israel itu sudah banyak yang menegaskan gitu ya. Bahkan baru-baru ini kelompok-kelompok atau NGO HAM di dunia gitu ya, Human Rights Watch, habis itu juga lembaga HAM Israel sendiri namanya B'Tselem, itu menegaskan bahwa Israel itu apartheid. Jadi kalau kita mau bilang Israel atau Zionis itu apartheid seperti yang terjadi di Afrika Selatan ya, sistem segregasi rasial di Afrika Selatan terjadi di Israel dan bukan kita kita yang bilang gitu, enggak, tapi lembaga HAM Israel sendiri dan lembaga HAM dunia lainnya gitu. Itu sudah cukup untuk menjelaskan bungisnya dan jahatnya Zionisme pada hari ini.
Nah, itu di antara hal terakhir yang pengen saya sampaikan sebagai penutup. Hal-hal tadi yang saya sampaikan ini baru pembuka ya, ikhwan sekalian. Tetapi kesimpulan yang perlu menjadi garis bawah, yang perlu digaris bawahi gitu ya oleh teman-teman semuanya dan ikhwan sekalian, masalah Palestina Israel ini kendati banyak aspek, kendati banyak lapisnya dan ada kerumitannya, tapi ada satu yang menjadi common ground, menjadi kalimatun sawa untuk kita semua, yaitu terkait HAM-nya. Jadi apapun solusi untuk Palestina nanti di masa depan, gitu ya, untuk jangka panjang, tapi untuk jangka pendek, target kita adalah menghentikan kejahatan HAM yang terjadi di Palestina oleh Israel. Itu dulu. Jadi kita fokus ke situ dulu. Nanti solusinya kayak gimana ya, dan jadi solusi satu negara atau dua negara dan sebagainya gitu ya. Itu ntar dulu. Atau misalnya mau amat segera mungkin gitu ya. Itu ntar dulu. Kita mikir untuk yang jangka pendeknya dulu, yaitu apa? Menghentikan kekejaman dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh komunitas internasional bahwa Israel melanggar HAM. Jika kita fokus, jika kita nggak hilang fokus ya, membahas hal-hal yang kadang-kadang nggak ada juntrungannya begitu, mungkin orang-orang sekarang banyak yang mau menyesatkan ya. Nah, daripada kita tersesatkan gitu ya, atau bahasanya kegamangan, karena kan hari ini kayak gitu ya, perang narasi ya. Orang memanfaatkan kerumitan masalah Palestina Israel untuk membuatnya seakan-akan tidak ada hal yang mutlak kebenarannya. Padahal mereka salah. Ada hal yang mutlak kebenarannya, yaitu apa? Israel melanggar HAM, mutlak kebenarannya. Nah, oleh karena itu, hal-hal lain yang menurut mereka diperdebatkan dan sebagainya, itu kita bahas nanti. Tapi yang harus kita tegaskan sekarang, hentikan dulu kekejaman dan pelanggaran HAM Israel. Demikian yang bisa saya sampaikan dan kita lanjutkan dengan tanya jawab mungkin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi teman-teman tadi kita ya berbicara banyak gitu ya. Dari sejarah panjangnya itu, Bani Israel sampai sejarah modernnya gitu ya, masalah Zionisme negara. Nah, mungkin berhubung waktunya udah cukup malam ya. Saya buka untuk dua penanya aja mungkin ya, Bagi yang ingin bertanya, boleh ditanyakan di chat room atau mau nanya langsung. Boleh. Ada yang mau bertanya? Oke. Mungkin sambil nunggu ada yang nanya, saya yang nanya dulu mungkin ya. Ustadz, ini Ustadz, terkait masalah ini ya, masalah yang Palestina sama Israel itu kan kita banyak dapat info gitu. Dan kadang tuh kita nggak tahu infonya itu ini benar atau enggak gitu. Misal dari berita BBC News gitu. Terus dari media yang lain beda mungkin. Media yang lain ada lagi beda gitu. Nah, sebenarnya tuh untuk masalah ini tuh media mana sih yang bisa kita percaya gitu tuh? Untuk apa sih yang lagi terjadi gitu? Oke. Ini juga yang tadi saya jelaskan di akhir ya. Ada orang-orang atau bukan ada orang, banyak pihak-pihak yang ingin mengangkat sisi rumitnya Palestina Israel untuk menyamarkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, begitu. Beda ya kalau ada orang atau misalnya pihak-pihak ya yang bahasanya membahas Palestina secara mendalam demi memperkuat hal-hal yang sudah jelas faktanya. Ya, misalnya untuk memperkuat argumen kita terkait pelanggaran HAM Israel, nah kita memperdalam pengetahuan kita tentang hukum humaniter dan kemanusiaan internasional, hukum perang internasional dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya beda ya dengan orang-orang yang pihak-pihak yang ngangkat hal bermacam-macam tujuannya hanya untuk mengaburkan permasalahan. Nah, sekarang kalau kita bicara media ya, dan ini juga mungkin salah satu dunia yang saya gemari juga ya, karena dulu saya pernah keterima
keterima doang di Al Jazeera Indonesia, tapi Al Jazeera Indonesianya nggak jadi. Tapi seenggaknya dunia media ini cukup menarik buat saya gitu ya. Jadi memang yang namanya media ya itu kan memang banyak faktor ya yang mempengaruhi pemberitaannya. Terkait Palestina juga sama. Dan jangan samakan ya antara media Indonesia dengan media di luar negeri gitu. Sekarang kita coba lihat media luar negeri, yaitu yang di Amerika Serikat. Media Amerika Serikat tentunya beda-beda, tetapi kesamaannya adalah tetap mengikuti kebijakan luar negerinya Amerika Serikat gitu. Walaupun misalnya mereka punya kecenderungan masing-masing, contohnya Fox News jelas media sayap kanannya Amerika misalnya. Kalau CNN jelas-jelas atau NBC dan CNN medianya kelompok liberalnya Amerika Serikat ya. Perbedaan di antara kedua media itu jelas, tapi ya banyak hal yang menyamakan keduanya. Di antaranya, misalnya nih, walaupun Fox News itu pro Donald Trump, tapi ketika pemilu menyatakan bahwa Joe Biden menang, ya mereka nggak bisa bilang Joe Biden presiden palsu, nggak bisa. Bisa ngomong kayak gitu media-media yang non mainstream ya. Ada tuh namanya OAN ya bahasa tulisannya ya. OAN. Media OAN ini media abal-abal tapi TV besar gitu. TV-nya maksudnya serius gitu mereka. Mereka bilang Biden ya presiden palsu. Maksud saya adalah walaupun banyak perbedaan tapi mereka punya banyak kesamaan. Nah, di antaranya terkait Palestina Israel. Selama kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah mengistimewakan Israel, maka semuanya akan ikut. Terutama bahkan media-media liberal pun ya, yang bahasanya mereka masih punya kecenderungan untuk menegakkan social justice ya, atau equality gitu ya. Tapi tetap aja kalau udah berhadapan dengan Palestina Israel, karena kebijakan luar negerinya Amerika Serikat adalah mengunggulkan dan mengistimewakan Israel, maka mereka ngikut. CNN dan NBC bukan pengecualian, sama saja. Gitu. Tetapi memang ada perbedaan tone. Oleh karena itu, karena biasnya sangat kuat, kita juga harus memahami itu. Bahasanya kalau ngebaca media Amerika Serikat akan jauh dengan angka kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Nah, sekarang ke media-media lain, contohnya kayak yang di Eropa ada BBC, ada France 24 gitu ya. Nah, ini dua-duanya juga bias pro Israel. Lagi-lagi seperti alasan kenapa media-media Amerika Serikat banyak yang pakai bias pro Israel begitu. Nah, sekarang beda sama Al Jazeera. Al Jazeera bagaimana yang tertulis di misinya bisa dibilang begitu. Jadi pemberitaan mereka tujuannya internasional, tapi dari kacamata Timur Tengah gitu. Artinya karena kacamatanya Timur Tengah, dan lagi-lagi Al Jazeera bukan punya pemerintah mana-mana gitu, tapi terafiliasi sama pemerintah Qatar. Hanya saja mereka independen gitu, bukan TV negara gitu. Maka pemberitaannya pakai kacamata publik gitu. Publik melihat Palestina seperti apa, maka cara seperti itu yang mereka pakai dalam pemberitaan. Makanya kenapa Al Jazeera salah satu yang paling baik gitu ya untuk memberitakan tentang Palestina Israel gitu. Karena mereka pakai kacamata Palestina, gitu. Pakai kacamata Timur Tengah, kacamata Palestina, gitu. Jadi mewakili apa yang dipandang oleh rakyat Palestina, gitu. Ada lagi channel-channel lain di luar negeri ya, tapi itu sebagai contoh saja. Nah sekarang Indonesia nih ini perlu jadi contoh nih khusus. Ya, kita harus bahas media Indonesia secara khusus. Kenapa? Karena media-media Indonesia ini banyak kan nggak ngerti terkait permasalahan Palestina Israel. Kebanyakan hanya membeo. Membeo apa? Pertama, antara membeo media-media luar negeri dengan menerjemahkan, bahkan kadang-kadang menerjemahinnya salah gitu. Ini beneran ini kasus yang parah banget ya. Saya gak usah nyebut nama medianya ya, tapi ini kasus lain ya. Mereka pernah memberitakan berita itu bukan tentang Palestina Israel, ya, tentang Saudi. Mereka beritakan bahwa utama kota Saudi dilengsarkan. Itu kira-kira kalau di Timur Tengah berita itu bakal heboh 2 minggu kali gitu. Tapi nggak ada yang beritain di Timur Tengah. Kenapa? Karena mereka ngikut media abal-abal gitu. Nah, media mainstream Indonesia itu bisa terjebak separah itu kalau bicarain Timur Tengah gitu. Kalau saya amati media Indonesia yang bicara Timur Tengah cukup bagus ya cuma Republika sama Amanah Dolu
gitu. Kalau Kompas sama, ini saya sebutin aja langsung. Kompas ya itu biasanya banyak terjemahan lah gitu. Kalau Tempo masih lumayan ya. Dia pakai kacamata kelompok liberalnya sinilah, kelompok liberal Indonesia, liberal politik sosial ekonomi ya, bukan liberal agama ya. Ini beda lagi nih. Nah, kalau misalnya BBC Indonesia atau CNN Indonesia atau media-media luar lainnya yang memakai brand luar tapi pakai nama Indonesia, ya kan ada kan kayak NBC, BBC, CNN ya, atau Anadolu juga. Ya, itu punya nature yang berbeda-beda. Contohnya Anadolu kerja-kerja redaksionalnya memang langsung ikut ke yang Turki. Maka nggak heran kacamata yang dipakai dalam pemberitaan adalah kacamata Turki, gitu. Itu kayak gitu. Nah kalau BBC beda, dia agak independen, bisa dibilang kayak apa ya? Kayak CNN. CNN itu sebenarnya pakai nama brandnya aja, tapi sebenarnya dia kan grupnya Ascorp ya, gitu. Jadi bahasanya produk jurnalismenya juga. Jangan harapkan sama dengan CNN yang di Amerika Serikat gitu. Bahkan kebanyakannya cuma terjemahan aja dari yang CNN di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ini kondisi yang agak miris juga ya. Tapi bisa dibilang sangat minim sumber berita Palestina di Indonesia yang terpercaya. Saya cuma bisa merujuk ke 2 media berbahasa Indonesia ya. Yang pertama, palinfo.com atau Pusat Informasi Palestina kalau bahasa Indonesianya. Jadi situsnya itu namanya Palinfo. Yang pertama. Kemudian yang kedua Anadolu. Nah, sisanya yang paling Republika nomor 3-nya. Sisanya ya tawakal Allah aja. Nah, jadi kuncinya memang kalau misalnya sangat bisa gitu ya. Diusahakan dengan sangat membaca media-media dari luar negeri saja gitu. Kita bisa dapat perspektif baru dari CNN, dari Al Jazeera. Kenapa? Karena CNN kita bisa lihat perspektif Amerika Serikat, dan kalau Al Jazeera dari perspektif Timur Tengah. Dan keduanya setidaknya produk jurnalismenya masih jauh lebih berkualitas terkait Palestina Israel dibanding media-media di dalam negeri kita yang memang terkait Timur Tengah masih belum bagus gitu kualitasnya. Itu mungkin. Ya, terima kasih jawabannya, Ustaz. Nah, ini sebenarnya ada 2 pertanyaan yang masuk, Ustaz, di kolom. Wah, kok makin banyak ya pertanyaannya. Ini kayaknya nggak mungkin kejawab semua sih, Ustaz. Tapi mungkin dijawab yang bisa dijawab dengan agak singkat aja, Ustaz, mungkin. Mau saya bacain atau gimana, Ustaz? Yang pertama ya. Afwan, putus-putus, Ustaz. Yang perbatasan Palestina misalnya putus ya, sorry. Tadi putus, bentar. Iya. Nah, sekarang lanjut. Iya. Itu ya, yang Yordania sama Mesir ya? Iya, benar. Jadi pertama, ini Mesir dan Yordania memang udah perjanjian damai dan bahkan menjalin hubungan diplomatik ya. Kalau misalnya tidak sanggup menjalani perang dengan Israel, ya bisa dibilang bukan itu secara satu-satunya faktor ya. Tapi memang Yordania udah lama nggak perang dengan Israel, tapi baru menjalin hubungan diplomatik tahun 97 atau 90 berapa gitu ya. Jadi baru tahun 90-an gitu. Itu faktornya memang karena Israel waktu itu sudah cukup kondusif untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Yordania. Kalau Yordania kasusnya seperti itu. Kalau Mesir itu habis perang justru. Habis perang Yom Kippur tahun 1973. Nah, kenapa menjalin hubungan diplomatik? Karena memang kondisi strategis saat itu menurut pemerintah Mesir saat itu adalah menjalin hubungan diplomatik. Jadi bahasanya bukan karena perang juga gitu. Karena Mesir sama Yordania setelah kalah perang itu nggak langsung berdamai sama Israel gitu. Tapi ada prosesnya dulu. Ada dinamika sendiri ya di dalam kedua negara gitu. Nah, kemudian kalau menutup jalur bantuan ke Palestina, ini memang kalau misalnya Yordania sendiri sih sejarahnya agak panjang ya, tapi intinya sejarah Yordania dengan Palestina itu tuh pahit-pahit manis lah bisa dibilang gitu. Jadi memang bantuannya minim. Bantuannya hanya terbatas
bukan terbatas ya, kebanyakannya untuk para pengungsi Palestina di Yordania, gitu. Sedangkan di tepi barat kan orang Palestina kebanyakan nggak terlalu miskin-miskin ya. Orang Palestina di tepi barat itu yang miskin biasanya di Yerusalem Timur. Tapi biasanya memang bantuannya bisa nyampe ke sana kok kalau misalnya ke tepi barat. Jadi Yordania nggak terlalu masalah. Kalau Mesir ini justru masalah. Karena Mesir itu ada perbatasan dengan Palestina, begitu kan? Dengan Palestina, dengan jalur Gaza, begitu. Nah, jalur bantuan ke Mesir ini, dari Mesir ke Palestina ini juga sering ditutup, buka ya, bahkan seringnya ditutup. Gitu. Cuma Mesir memang berkepentingan untuk menjalin hubungan baik dengan Gaza. Ya, kita bicara konteks hari ini ya, karena sekali lagi Palestina banyak di sejarahnya gitu. Tapi kita bicara saat ini ketika Gaza dikuasai oleh Hamas. Pemerintah Mesir berkepentingan untuk menjaga kestabilan Gaza di bawah pemerintahan Hamas. Kenapa? Kalau Gaza nggak stabil, itu mengancam keamanan Mesir. Mengancam munculnya sel-sel teroris, ISIS misalnya, untuk menyelinap ke Sinai. Dan itu udah terjadi. Dan Hamas itu mau nggak mau ya, Mesir ya, sepahit-pahitnya dan sebenci-bencinya Mesir sama Hamas itu masih bisa nanganin sel-sel tidurnya teroris di Gaza supaya mereka nggak keluar dan bisa konten gitu. Jadi Mesir memang pragmatis karena memang mereka berkepentingan untuk mendukung menjaga kestabilan jalur Gaza gitu. Setidaknya supaya nggak ada teroris-teroris yang keluar dari Gaza gitu. Kemudian terkait negara-negara Arab yang justru berlindung di belakang Israel. Ya kalau ini bisa dibilang sekali lagi pemerintahan Arab itu sudah sejak tahun 70-an ya, itu bisa dibilang udah nggak bernafsu untuk melawan Israel ya. Karena pertama Israel backingannya sangat kuat dan sekali lagi backingannya siapa yang paling kuatnya? Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah juga pendukung besarnya negara-negara Timur Tengah di negara-negara besar Timur Tengah, terutama Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab gitu. Jadi bahasanya ya, mereka nggak mungkin menentang atau berlawanan dengan kebijakannya Amerika Serikat. Dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel adalah mengistimewakan Israel. Gitu. Jadi tentunya, apalagi ya negara-negara Arab ini sangat dekat dengan Israel, gitu ya, maksudnya secara geografis, mereka nggak ada pilihan lain kecuali menjalankan agenda-agenda Amerika Serikat dalam rangka merawat Israel. Gitu. Dengan berbagai cara lah, baik dengan level yang kecil maupun level yang besar. Gitu. Makanya beda sama Indonesia. Indonesia kan bisa dibilang karena bebas aktif ya. Jadi sama Cina boleh, sama Amerika boleh. Mungkin kalau sekarang lebih asiknya ke Cina misalnya. Tergantung pemerintah, ya kan? Nah, tapi kita lihat zaman Soeharto sekalipun yang dekat sama Amerika Serikat misalnya. Itu tuntutan untuk normalisasi dengan Israel itu kurang kuat gitu. Jadi tentu akan berbeda. Kalau misalnya hari ini pemerintahan kita kuat hubungannya dengan Amerika Serikat, ada kemungkinan tekanan dari Amerika Serikat kepada Indonesia untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Israel, itu kemungkinan akan lebih kuat tekanannya. Begitu. Nah, jadi lagi-lagi kuncinya tuh ada di backingnya Israel ini, yaitu Amerika Serikat. Mungkin itu ya. Siap, semoga cukup menjawab ya. Ini sepertinya kan ini masih ada beberapa pertanyaan, cuman kayaknya mohon maaf ya untuk Mbak Evi, sepertinya tidak cukup untuk dijawab sekarang gitu ya. Tapi mungkin untuk pertanyaan dari Bu Ayu Kireina ini bisa dijawab dengan cukup singkat sih tapi ya. Dan saya rasa cukup penting dijawab. Baik. Jadi Yahudi sebagaimana umat non-Muslim lainnya itu statusnya berbeda-beda. Dalam Islam ada status dhimmi, ada status muhayid, ada status mu'ahad, ya, ada status harbi. Nah, Yahudi yang harbi artinya memerangi Islam, gitu. Jelas hukumannya adalah atau statusnya adalah diperangi juga. Gitu. Kalau yang bahasanya bahkan orang Israel kalau nggak harbi, nggak memerangi Islam, gitu. Hanya berKTP Israel, tapi dia nggak memerangi Islam, bahkan mungkin simpatik misalnya, pokoknya nggak memerangi Islam ya, maka dia bukan harbi dan nggak langsung harus diperangi, gitu. Nggak semua, gitu. Nah sekarang kita terhadap
orang-orang atau kawan-kawan yang beragama Yahudi, baik di Indonesia misalnya ada atau di luar negeri, itu ukurannya adalah dari penentangannya terhadap Islam, gitu. Kalau misalnya menentang biasa, gitu ya, maka sikap kita hanya menjawab argumentasinya dengan baik, dengan ihsan. Kalau penentangannya sudah sampai ke tahap penghinaan, sudah sampai ke tahap merendahkan, gitu, maka kita putus hubungan, gitu. Apalagi kalau sudah sampai tahap level memerangi. Artinya dia udah nggak malu dan udah menyatakan untuk bahasanya memusnahkan Islam, memusnahkan kita, maka kita juga reaksinya adalah memerangi, gitu. Jadi hubungan kita dengan Yahudi selama belum akhir zaman itu sama seperti hubungan kita dengan umat beragama yang lainnya. Itu mungkin ya. Ya, itu cukup jelas sebenarnya jawabannya, Ustaz. Ini Ustaz, terakhir mungkin tadi itu ada yang nge-direct message ke saya gitu ya, Ustaz. Untuk tadi kan Ustaz menyampaikan materi melalui PPT gitu ya, Ustaz. Apakah ada kemungkinan, Ustaz, misal PPT-nya tuh boleh di-share ke teman-teman FKM itu atau enggak gitu? Oh, boleh. Agak berat ya, mungkin lewat antum aja kali ya. Siap. Oke. Siap. Berhubung waktunya udah, ini ya teman-teman ya, udah cukup malam. Jadi sepertinya kita cukupkan saja sesi tanya jawab pada kali ini. Kalau, oh ya, ini ada request lagi, Ustaz. Ini, oh iya, seperti itu ada kemungkinan ada teman-teman yang masih punya pertanyaan gitu kan, Ustaz. Kalau misal setelah kajian ada yang ingin menanyakan langsung ke Ustaz, apakah boleh, Ustaz? Mau nanya dulu. Oh, boleh, silahkan. Mau japri boleh, mau gimana juga boleh. Tapi kalau slow respon mohon maklum ya. tinggal dicolek lagi aja. Siap, Ustaz, siap. Terima kasih banyak, Boleh banget. Siap. Oke, itu ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang mau nanya, nanti bisa minta ke panitia kontak beliau atau minta dikontakin ke panitia gitu ya. Begitu. Siap. Mungkin terakhir kita sebelum tutup agenda kita pada malam hari ini, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Jadi silahkan yang putra terutama ya, yang berkenan bisa hidupkan videonya gitu ya. Yang putri mungkin ya yang berkenan aja, tapi saya sih condong ke tidak aja. Oke. Silakan yang putra boleh dihidupkan videonya. Dan Mas Dani boleh minta tolong diambil fotonya Mas Dani. Oke, ini udah standby. Oke, untuk teman-teman semua mungkin bisa diaktifin kameranya. Sebentar, berarti segini aja yang mau aktifin kamera? Nggak apa-apa kah, Mas Zulfan? Oke. Ya, Pak. Kalau emang segitu mau gimana lagi gitu? Ya juga sih. Oke, kusen namanya. Oke, clear. Oke, semua siap ya? 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, clear. Makasih ya semua. Siap, terima kasih juga Mas Dani. Baik teman-teman, jadi mungkin itu aja untuk malam hari ini gitu ya teman-teman. Jadi kita belajar banyak gitu ya mengenai sejarah Israel gitu ya, sejarah Bani Israel, dan kemudian awal mula kenapa sih tiba-tiba bisa muncul konflik ini antara Israel dan Palestina gitu. Nah mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita jawab pada malam hari ini gitu ya, dan semoga apa yang bisa kita dapat pada malam itu bermanfaat bagi kita, dan ya teruslah cari tahu gitu, terima kasih juga kepada Ustadz gitu ya, yang sudah meluangkan waktunya gitu untuk bisa hadir pada Secret pada malam ini. Makasih banyak Ustadz, jauh-jauh dari Indonesia gitu. Terima kasih banyak. Mari kita tutup sesi Secret kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar Alhamdulillah. dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, ada pengumuman ternyata teman-teman. Mohon maaf, ada pengumuman ya. Boleh ditampilkan pengumumannya, Mbak?